kepada kawan-kawan ya, sikap LPSK atas putusan dengan terdakwa BC pada kasus kekerasan seksual yang kami merekomendasikan agar pengadilan tinggi dapat memutuskan secara adil dari banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kami berharap putusan terhadap perkara ini bisa menjadi pelajaran, menjadi efek jerah buat pelaku dan juga pengingat buat siapapun bahwa kekerasan seksual akan menjadi musuh bersama kita dan akan dihukum secara keras ya, sebagai peringatan bahwa peristiwa ini tidak bisa ditolerir. Pak Edwin, ini kan kalau LPSK bergeraknya berdasarkan permohonan, ya. Jarang sekali kita bisa jemput bola karena undang-undangnya kan nggak ada. Nah ini upaya untuk jemput bola diupayakan nggak ke depannya? Sebenarnya kalau dalam prakteknya pada khususnya atau terutama pada kasus kekerasan seksual itu banyak diantaranya yang LPSK itu jemput bola. Jadi bukan berdasarkan permohonan perlindungan. Jadi kami berdasarkan pemberitaan, khususnya pemberitaan media massa, ya, kami kemudian jemput bola, kami datangi korbannya dan menawarkan permohonan perlindungan. Jadi kami sangat memahami situasi di mana dimungkinkan masyarakat belum mengenal LPSK. Hal itu yang kemudian menjadi kebijakan di LPSK. Pada banyak kasus kekerasan seksual, LPSK itu jemput bola. Pak, soal perkembangan kekerasan seksual di Kemenkopolhukam gimana? Kemarin sudah dilakukan gelar perkara khusus. Saya belum mendapatkan informasi dari perkembangan keputusan gelar khusus tersebut. Namun kalau merujuk pada pertemuan di Kementerian Kemenkopolhukam, ya, itu yang menyatakan bahwa perkara itu dibuka itu langsung disampaikan oleh Kabar Eskrim. Jadi dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, dihadiri LPSK, Kabar Eskrim, Kemen PPA, Kompolnas, kemudian Kejaksaan Agung, ya, itu Kabar Eskrim sendiri menyimpulkan. Berdasarkan rapat ini, saya nyatakan bahwa perkara ini dibuka. Kemudian Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud sampaikan, apakah diperlukan gelar perkara lagi? Kata Pak Kabar Eskrim, yang rapat hari ini sudah melebihi gelar perkara khusus. Ya, jadi hari ini atau saya nggak tahu keputusannya apa karena kemarin sudah dilakukan gelar perkara khususnya tapi kita belum dengar. Cuma ya seingat saya atau juga bisa ditanyakan kepada semua yang hadir pada rapat itu ya bahwa pada saat pertemuan kami di Kemenkopolhukam, Kabar Eskrim sendiri yang menyampaikan bahwa perkara itu dinyatakan dibuka. Korbannya sudah dilindungi apa gimana? Sudah masuk perlindungan LPSK. Ada kesaksian korban yang bisa dibuka ke publik terkait kondisi atau gimana? Ya, korban masih mengalami trauma, dan saat ini juga masih dalam pendampingan LPSK, termasuk juga pendampingan dalam konteks rehabilitasi psikologisnya. Ya. Korban sebenarnya sudah bekerja juga di tempat yang lain dari di kantor Kementerian Koperasi. Tapi memang korban ini menjadi pribadi yang berubah, jadi pribadi yang berbeda dengan sebelum peristiwa. Jadi sebelum peristiwa itu korban adalah orang yang cukup dekat dengan ibunya. Ya, kalau ada apa-apa dicerita sama ibunya. Pasca peristiwa dia jadi pribadi yang sangat tertutup. Gitu. Jadi sangat sulit diajak komunikasi baik dengan keluarganya khususnya ya. Itu menjadi hal yang seperti orang yang tidak dikenal oleh keluarganya. Mungkin lanjut karena itu adalah sebenarnya ciri-ciri dari stres pasca trauma gitu. Orang yang mengalami trauma psikologis itu akan lebih sulit untuk percaya sama orang lain. Dan pada saat ini nih sepertinya juga itu Pak Edwin, dia sangat percaya hanya kepada orang-orang tertentu saja di sekitarnya. Karena ya itu setelah peristiwa itu tuh sepertinya tuh kepercayaan bahwa dunia ini aman nih jadi lenyap semua, hilang begitu. Dan waktu itu kan juga ada upaya-upaya sebenarnya untuk melaporkan, tetapi kan kemudian tidak ditindaklanjuti ya Pak Edwin. Waktu itu begitu. Jadi terkait korban BC ini Pak, kan tidak mengajukan restitusi tadi ya? Iya. Kiranya kenapa Pak? Mereka tidak mau mengajukan restitusi? Ya tadi saya sampaikan itu kan pertama itu hak korban. Iya. Ya. Tidak spesifik pada korban BC, tapi biasanya ada 3 alasan korban tidak mengajukan restitusi.
Ya kan? Pertama, mereka mengetahui bahwa pelakunya tidak punya kemampuan secara material. Kedua, misalnya pelakunya punya hubungan keluarga dengan korbannya. Ketika memang buat korban itu hal yang prinsip, mereka nggak mau cari ambil keuntungan, jaga ambil keuntungan material dari apa yang menimpa mereka. Ya. Jadi mereka lebih berharap bahwa hukuman pidananya yang dimaksimalkan. Ya. Tapi 7 tahun tadi Pak, cuma 7 tahun itu Ya, itu yang, Bagaimana? yang kemudian disampaikan oleh korbannya bahwa mereka kan tidak puas dengan putusan itu, ya, dan berharap bahwa kemudian pengadilan tinggi bisa membuat putusan yang lebih adil. ada upaya dari PLSP nggak Pak untuk membantu supaya tuntutan hukuman ini bisa sesuai dengan kemauan Kami tidak bisa intervensi di proses hukum. Tapi mungkin ini saya pikir juga kesempatan yang baik ya Pak Edwin untuk rekan-rekan pers juga ikut mendorong nih supaya hukuman ya maksudnya pengadilan tinggi ini kemudian paham bahwa apa yang dialami korban tadi kan seperti yang sudah disampaikan itu sedemikian besar, itu benar-benar mengubah hidup mereka secara totalitas dan mereka perlu untuk juga diberi dukungan gitu kan. Bahkan yang awal-awal itu kan dikatakan bahwa ini semuanya cerita fiksi gitu kan. Jadi saya pikir ini penting kehadiran rekan pers di sini untuk memberi dukungan, dan apalagi setelah mendengar apa tadi testimoni korban ya, apa yang dialami, sehingga kemudian hukumannya bisa lebih memenuhi rasa keadilan bagi korban.